Kawan, kami punya cerita. Sebuah cerita dari petualangan sehari. Sebuah cerita tentang nilai dari sebuah kehidupan. Sebuah cerita tentang apa yang kita kenal dengan istilah asa. Selamat datang, Kupang, City Kota Karang. Angkutan penyeberangan sajikan fajar terbenam. Bolok ke sana, uji bisa lihat sama buah monyet. Sarana penghilang rasa galau. Lewat edis menyenangkan dan historis. Kupang. Dari kota inilah kami ingin membagikan kisah kami hari ini. Dari kota kecil yang akrab dengan pemandangan fata morgananya, ketika sang surya telah meninggi tepat di ubun-ubun kepala warganya. Dengan suara bising kendaraan dari angkutan kota dan musiknya yang menggema. Kota Karang, nama lain dari kota ini yang memang dipenuhi hamparan karang yang seakan terus tumbuh setiap waktunya. Kota dengan tanahnya yang selalu berdebu di saat kemarau tiba, yang seakan memutus asa bagi mereka yang ingin menikmati pemandangan hijau alam persawahan. Kami, anak-anak kota ini mencoba menelusuri dan melempar pandangan ke atas tanah karang ini, sembari berharap dapat menemukan orang-orang yang tidak pernah kehilangan asa dan pantang berpasrah diri karena debu dan kerasnya karang tanah ini. Mencari orang-orang yang siap mengubah tanah kering berdebu yang ditumbuhi karang ini menjadi lebih hijau dan lebih sejuk dipandang mata. Kami lalu mengarahkan kemudi kami ke beberapa tempat di bagian barat kota ini, sambil sesekali menengok ke sisi kiri dan kanan kami. Namun, sepertinya apa yang kami cari belum kami temui. Kami hanya menemukan pohon-pohon dan rumput-rumput yang baru ingin menampakkan tunasnya karena hujan yang tiba-tiba turun beberapa hari lalu. Di beberapa tempat, jejak kekeringan begitu nampak jelas. Tanah retak, rumput kering, dan jalanan berdebu menjadi buktinya. Hujan lebat beberapa hari lalu sepertinya belum mampu memuaskan dahaga tanah ini. September dan Oktober memang menjadi bulan yang sering memutus asa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Lahan-lahan menjadi kering karena bumi seakan begitu pelit mengeluarkan air. Jalanan terus kami telusuri di bawah naungan terik matahari yang seakan menembus pori-pori. Lalu, akhirnya kami tiba di sebuah kelurahan yang menjadi salah satu batas dari kota ini. Patukoa namanya. Sambutan selamat datang dari gapura kelurahan ini menjadi tanda pengenal bagi tempat yang akan kami telusuri selanjutnya. Sekilas tak ada yang berbeda, dan kami masih disuguhi pemandangan yang sama. Namun, setelah beberapa jauh perjalanan, hati kami serasa berseri karena apa yang kami cari, akhirnya kami temukan. Warna hijau aneka sayuran kini menghiasi lahan-lahan warga yang biasanya dibiarkan begitu saja. Pemandangan yang biasanya gersang, kini berubah dan sangat menyegarkan mata. Lalu, kuda besi tunggangan kami berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang lahan kecilnya dihiasi warna hijau sayuran yang menyegarkan. Kami pun menghampiri seorang bapak yang tampak tidak muda lagi. Hal itu tampak dari rambut putih yang telah menjadi mahkota yang menghiasi kepalanya. Herman lain namanya. Beliau inilah yang akan berbagi kisah tentang bagaimana ia memupuk asa di tanah yang beralas karang ini. Bapak Herman dengan beberapa warga di sini seperti tidak gentar dengan kerasnya karang yang harus mereka pecahkan untuk membuka lahan bagi benih-benih sayur yang akan mereka tanam. Mereka juga tidak keberatan menggali lebih dalam dan mencucurkan keringat lebih banyak untuk memaksa bumi mengeluarkan sumber air dari perutnya. Siang menjelang sore adalah waktu yang selalu digunakan oleh Bapak Herman
untuk mengurus kebunnya ini, entah itu menyiram, memberi pupuk, dan memanen sampai akhirnya dijual kepada pemborong. Dari tanah yang dulunya tampak gersang inilah, Bapak Herman mengubah daun-daun sayurnya menjadi lembaran-lembaran rupiah yang dipakai untuk menopang ekonomi keluarganya. Dari tanah karang inilah, Bapak Herman memupuk benih asa yang ia miliki. Benih asa yang telah tumbuh dan telah menopang kehidupan keluarganya. Senja hampir tiba. Sang surya telah mendekati pemeringannya. Kami pun bersiap memutar kemudi untuk kembali, sambil dalam hati menyetujui semua hal yang kami pelajari. Menyetujui bahwa asa akan selalu ada, sekalipun dari tanah gersang yang penuh dengan karang ini. Ya, asa akan selalu ada jika kita mau menggali lebih dalam, jika kita mau memeras keringat lebih banyak, karena Tuhan Maha Adil, sehingga Ia akan menempatkan kita di mana anugerahnya akan selalu cukup untuk menolong kita. Kami pun kembali dengan membawa benih-benih baru yang akan kami tanam dalam hidup kami. Benih-benih asa yang akan kami bagikan kepada mereka yang merasa getir untuk hidup di tanah karang tercinta ini. Salam kami, amatir. Flow amor amanecer, flow amor sayangin, flow amor amanecer, flow amor sayangin.